Karena cinta itulah kita kan tidak betara sengitang-hitung. Maka kalau kita sudah cinta tidak ada transaksi nih jimonen lah, hanya orang-orang nih pripet dong ngitung upekara liun lah. Sumpel nih karuan gede nih men tempe apa canang sari misi sesisa sari siwe jero mangku sing semangat nglenengang Banten. Mobilnya Fortuner sesaren ya. Maka upacara ini jangan diartikan transaksi kelunas kerahayuan, karena tugas kita hanya mempersembahkan. Beliau sudah ngatur palanya, tanpa you minta you akan diperoleh, karena konsepnya wairagya, pelepasan. Semakin banyak anak melepas tentu harus diseimbang dengan pemasukan. Pemasuk apa? Makanya mayatnya de sugih mata pelacur de lacur mata sugih. Niki nih penting. Tepuk tangan dulu niki. Murid-murid diajar oleh guru apa tuh yatnya korban suci yang tulus ikhlas supaya berkorban tulus ya benyo. Cuma kita benane. Kalau tidak korban tidak ada yang tulus. Saya selalu mengatakan semua tindakan yang didasarkan oleh arti cinta kasih itulah yatnya. Mensubuh cinta jagi kelas. Tanpa cinta tidak akan ikhlas. Meninggalkan ayah ibunya. Borin ini kan ramane desajan kamu kena kebos gitu gitu ya. Saya sengaja cari api panas, panasnya asmara gitu ya. Cergendeng Bali, ya cergendeng Bali. Ya diasten magedong batu hidup adidat suka mau gending nih. Hanya sayang berada di sulingnya, sing itu kan bisa udah di Arjo, ya kan? Jadi karena cinta itulah kita kan tidak betara sengitang-hitung. Maka kalau kita sudah cinta tidak ada transaksi nih jimonen lah, hanya orang-orang nih pripet dong ngitung upekara liun lah. Kalau orang pripet, orang pelit, jangankan uangnya, kentutnya saja diminta, tidak dikasih. Itu orang Sulawesi bilang. Betul tidak? Kadirasa ring hidup betara anggo sarira arsangkan hidup betara akan kita serahkan. Maka upacara ini jangan diartikan transaksi kelunas kerahayuan, karena tugas kita hanya mempersembahkan. Beliau sudah ngatur palanya, tanpa you minta you akan diperoleh, karena konsepnya wairagya, pelepasan. Semakin banyak anak melepas tentu harus diseimbang dengan pemasukan. Pemasuk apa? Makanya mayatnya de sugih mata pelacur de lacur mata sugih. Niki nih penting. Tepuk tangan dulu niki. Sumpel nih karuan gede nih men tempe apa canang sari misi sesisa sari siwe jero mangku sing semangat nglenengang Banten. Mobilnya Fortuner sesaren ya. Naisen sesari pelung-pelung dado kan luang ya. Terus sekendak sino dane. Sing misi sesari doak sino. Coba deh kita bela dia mangku ya kok ya. Tetelu kantongnya mangku apa isine? Depan dita sing misi kantong. Nih gede. Ya kita buat jadi ceria saja. Okay. Jadi inilah ada kasih.
Jadi ini kasih, kalau sudah kasih leng dia mulai leng riki. Orang tua yang kasih sayang sama anaknya rela mengorbankan segala-galanya. Sing beitang hitung, tidak akan kita berhitung berapa kita habis. Jangankan baru materi di luar kiri kita sebut dengan adrewiyatnya. Swadhyayatnya persembahkan ban sing ada anake ngatur nganggo sarira diajang betara ratu, betara durus arsang niki tuh. Wakililah apa? Dirimu dengan banten-banten yang ada ini. Kemudian kerti, tape yadnya kerti. Apa yang namanya kerti? Kerti ngarannya paleman ring hayu. Kerti namanya perbuatan mulia. Semeton sarang sami eda jak nyaman eda kalau yang kerja ang nena nang nih ya, berlomba-lombalah Anda membangun investasi karma baik. Laman sing kena hedodot ne dewok gahanana karena kita tidak diajak, kita tidak dipakai ide kita wogang gaya. Laman sing setuju cukup di dalam hati. Kan banyak gitu seorang pemimpin tidak banyak mendidik, justru pemimpin semakin kelih egone. Ketika tidak dipakai justru kayak wog ini, awas kayak nena kelucan ngemel kayak gaya gitu, kelaliang tukang hujan gitu ya. Atau apa makanan diganggu dan sebagainya. Yang sampai seperti itu, ketika orang melakukan perbuatan utama Anda melakukan, maka lipat ganda pala buruk akan Anda peroleh. Ketika kita melibatkan materi, pasti ada proses materialisasi spirit dan ide ketuhanan. Rubinede pasti hadir. Maka sesuai dengan dudonan nih, nanti saya coba baca nih supaya jangan sampai salah sop. Matur piuning pemberitahuan meguru piduke permohonan permohonan maaf bahwa kita akan membangun karya padahal kita sudah benar. Sama ketika seorang pemangku permohonan maaf kesama swamama dewa, coba mangku mau puja masa absu dewa dulu, pancaksara dulu dah apa kesama swamam, kesama swamam bener nih. Begitu mahara ngawet mekarya, mau bumi sudah jelaskan mandalanya, bumi sudah itu bumi yang disucikan dengan batas-batas jelas. Karena di dalam sarana upacara kita tidak hanya melibatkan Banten, kita juga melibatkan teritorial. Teritorial ini disebut mandala atau sarana, maka ada 6 sarana yang dipakai di dalam ritual besar: yantra, mantra, mudra, aksara, mandala, kala. Ini tidak ada di satu buku menyebutkan, tapi nak lise coba padukan ini. Kita gabungkan. Apa itu yantra? Simbol. Semakin besar tingkat upacara, maka simbolnya juga semakin ribet dan complicated. Salah satu simbolnya mulai dari penyegjak, dari pengentak, dari bagya, pula kerti. Ada dangsil nanti ketemu. Apa dangsil? Meru yang bersifat temporer. Ada nggak dangsilnya? Karena kita akan ngundang dewa, disitulah pejabat eselon 1, 2, 3 dari dangsil besek sampai atap 11. Itu undangan, itu undangan betara.
Ya, bagya pula kerti kalpa reksa isi nenggumi. Bagaimana ini simbol tanaman surgawi ini ngarad mas semua, apang-pang mas maring ini, apang-pang selako begitu pujanya. Pang betul-betul ini makmur. Penyegjak entag berdiri. Bagya kebahagiaan pula investasi, kerti perbuatan mulia. Yang tadi ulian nanam bagyo pula kerti mulia dong udiang-udiang. Artinya simbolnya dioperasionalkan dalam bentuk tindakan. Koda tuh, yantra. Belum lagi yang lain-lain nih. Yang jelas yantranya pasti kalau lihat ruang pasti segitiga, segi empat lingkaran. Kalau umumnya umul-umul, kober, tedung, tumbak, banderangan, payung, pagut, selalu segitiga, segi empat lingkaran itu memang sudah konsepnya Siwasidanta itu. Tipat masa kita segitiga, segi empat lingkaran, segitiga tipat sari, segi empat tipat nasi, tipat tipat sirikan, lingkaran tipat bagyo. Manusia juga seperti itu, segitiga pada bagian bawah yang menutupi, pada segi empat, kemudian segitiga. Maka kalau ada segitiga di atas, boleh bermain di bawah, itu artinya. Makanya mangku, nggak usah segitiga di atas. Yang takut nang mangku, jero mangku kan, kira. Ya. Tapi toh juga segitiga, tapi segitiga di luar jangkauan Surya, Chandra, Lintang, Teranggana, Pertiwi, apa, Teja, Bayu, Akasa, ini kan Sanghyang Trimurti, Namaste Bhagawana gini. Jadi itu ya. Simbol-simbol banyak kita gunakan. Kanti sing tawang, arten simbolnya, makna simbol. Kemudian kayaknya nak mula gitu. Ya, nanti ditanyakan nanti kalau ada belum jelas tentang simbol-simbol ya, nah mungkin tidak terlacak niki anu. Yantra mantra, oh mantra betara ni unang, oh le betara luar yang akasa, betara druwa resi, sing kenal ban dijakaten joh ni betara ni, betara sabta petala sabta loka, uling jam raja ngemenekang, luar biasa ni, undang betara mengejar gumi, medari kang pertiwi tala, di saraning sada kalau anu yad je pengentek linggih. Agat sing di dalang. Nawang kumetar mengejar gumi ini, pertiwi tala. Itu khasnya orang Bali. Kalau saya bangga sudah tidak Bali. Bukan berarti kita anti dengan yang lain, tidak. Taratep nih, ngai linge kan di betara. Dan pebungkah dan petungtung melejak nih kisang yang linge nih. Sulingih mau pojok deng dong dang cek woi jadi ban yantra antra mudra wah ngigel sulingih bak ngapa bungkung termasuk anak lingser ne bungkung ya gitu. Kang Wang bon mudra wah ngigel kalian. Nama artinya mudra muds diadopsi bahasa Indonesia, aku gak mood loh. Mood artinya aweh sukering betara, membuat senang betara itu. Itu sulingnya punya mangku nggak boleh memudra ya. Praktek di rumah boleh. Aksara, oh tadi kita sudah lihat ada rerajahan, ulap-ulap. Mandala jelas ampun sukat, nanti dilakukan bumi suda niki. Mesukat ban tepung, mecarang dap-dap, nanti ditarik bilang bucu. Pasti sudah dilakukan karena ini sudah melasti. Kalau waktu newasian sampun ngancap sangga surya mekarya megenep-genep, maka inilah disebut instrumen, sarana, yantra, tidak lagi sebagai sarana biasa, dia sebagai simbol. Maka harus didahului dengan proses melaspas pasupati, karena dia sudah simbol. Untuk apa?
agar kita dapat memperoleh energi dari sarana itu. Kemudian kita kenal sanggar kajak angin, sanggar rongklu yang besar namanya sanggar tawang. Awang tuh di atas. Jadi kita ngundang itu Betara dari Betara Luhur Kase namanya Sangyang Druwersi, ini akan kita linggihkan di situ. Atap, ya. Inilah sarana-sarana yang sangat complicated yang harus diisi spiritnya, rohnya semeton. Anduk penika apa yang sudah diurip, udah diplaspas, dipasupati, jangan dinodai lagi oleh pikiran negatif. Binatang yang kita pakai dalam pecaran harus dibersihkan dulu secara spiritual, secara material. Pandu sang malu, bang pepada, bang puja penglepas prani. Walaupun ada yang berpendapat apapun alasannya pembunuh di wilayah agama tidak dibenarkan menurut versi tertentu. Tapi dalam versi yang lain, kalau dia tidak diberikan kesempatan mati dalam yatnya daripada mati tua sia-sia ngon geno, lebih baik dia mati untuk kepentingan yatnya. Memang ada dalam Weda pasuyatnya namanya. Maka ada dialog sama Tuan Sami tentang akan penggunaan binatang ini. Panca Penawa kengadang upasara swamedayatnya. Rejuna ne perintah ke alase Bimosena ke paseh, dekat di paseh Bimosena nasa ngering Sangyang Waruna Ratu Betara Sangyang Waruna titiang jagi nangun karya swamedayatnya banget peswecani Ratu lungsur titiang jagi nunas rencang-rencang para kanduwe jagi angen titiang yadnya saut Betara Waruna mau bener kata ujar tu benar macam tu nas melukan bapa deh ritne be sami makejang bo be tu kau nyenyak mati diat nyoy nah isen wakil be mangkit ya makejang mana engkepes titiang ratu Drede bakti titiang ngatur ngayah titiang padam ring sejeroning yadnya dua neng sukil padam titiange sangat sulit saya mati dalam situasi di luar yadnya niki berat niki mati di yadnya karena tubuh titiang anggo sariran titiangen tatakan yadnya makejang banyak dari yatnya kinten taler irejuna ke tengah halasa makejang dot karena sulit mati dalam yatnya manusia kan sing ada nampah dewe untuk membunuh dirinya karena nunglah peminah beniko pesaut yen manusia jenyana nipun atur nih pedrebian ipun atur titiang awak titiang atur orang titiang gitu. Kalau jangan membunuh kalau bukan untuk kepentingan yang lebih utama. Cen sing dadi membunuh nembak kedes yang tidak jelas nike sing dadi. Tu imsa karma do. Angan pelayan dan pendeman-deman jadi matin beburon. Tapi untuk kematian silahkan. Apa? Oke. Pragat swarga di jabani raga jak makejang besud ngentag linggih teg linggih da Betara mau peselang mau pedudus kan ngai gumi tedon Betara jadi dari swargan jadi mare ngai gumi ring peselang ngai pempatan agung di pengubang di Jabal mau pedanahan rades dijelinggih pedanaan nih dorong pedanaan oh nggih ya om pedanaan pojok
Bila perlu sertifikat yang itu. Tuh pengoreng aja ke sini tuh. Pedanan itu memang ya kalau bisa. Bagaimana konsekuensi logis kita sekarang? Di dalam ajaran agama Hindu, buana agung sama dengan buana alit. Kengken raga ngai swargan dianggo sariro jani pang mecing lamun dini dadi swarga ini dadi apa niki? Mungkinkah penghuni sorga itu para raksasa? Siapa penghuni sorga? Para jadi anak para dewa, naik grade lah anak jadi dewa. Paling tidak widyodara widyodari. Widyo itu artinya pencerahan, dari itu penyangga. Yang wanita dari, yang laki dara. Jadi dewa lah Anda. Bagaimana cara membangun dewa? Anda juga raksasa. Dijo raksasa Anda? Didiri pada bagian mana? Pikiran hati? Di mana sering marah? Posisi marah ada di mana? Mulut? Perut gedeg basange, sebet atine, pengang sirake, pengang si gedeg basange apa pengang nih? Mulut basang. Maka di sini Durga Dewi ada di sini. Di perut Anda. Etikanya di sini nganteng. Somyo lah betara Durga Anda. Jadi kita mekampuh ini bukan hanya aksi nyatang basang nih. Dah. Siapa yang nyomyo betara Durga? Betara Ganesha. Nih bebangkit. Nih betara Ganesha Pulau Gembal. Jadi Pulau Gembal itu adalah Pulau Gembal, kembangkan kecerdasan intelek Anda. Jadi emosinya ada di sini, kecerdasan pikiran ada di sini. Sangkala wenten ring surya semeton biu sing macelana. Tahu biu sing macelana? Biu lalung. Simbol tulang iga-iga pisangnya, jantungnya redaya. Maka jantung inilah kasih sayang. Asal subah kasih sayang di ini betongosnya. Orang yang lagi di mabuk asmara, maka dadanya yang pertama berhadu. Masalah sebentar yang lain melengket itu urusan kedua. Dikiring radaya nih. Maka dikilah linggih ide sangyang widi ring padma redaya. Maka ada satu ilustrasi yang bagus, mungkin sudah pernah dengar atau sudah pernah baca. Dijo patut regeng lingyang, dia kediat mikan dikiring redaya. Ceritanya puniki. Setelah acara perang Ramayana berakhir, maka Rama memanggil para panglima semua. Yang hadir juga Anoman. Karena jasa Anoman begitu besar, maka Rama menjadi bingung apa mestinya diberikan atas balas jasa yang dilakukan oleh Anoman. Pada saat itulah kemudian Sita mengambil kebijakan untuk memberikan kalung mutiara hadiah dari Prabu Janaka saat dia menikah dengan Rama terdahulu. Beli sang Rama lanjak nepica. Sing ada sida arte berana nepica teken pamananom gitu ngwales teken pangebaktin teken aja iraga nih. Idang titiang betula. Nah yen mula adi nekeng tuas.
maka Tuhan tidak akan berhitung kalau kita ikhlas. Diberikanlah kalung mutiaranya. Orang mulai kagum ya, karena mutiara mantap. Tapi Anoman kemudian melihat mutiara itu satu persatu, kemudian talinya dilepas, kemudian disembarkan. Maka tercengang. Sugriwa marah, "Weripu sireu, cacan cai bojok," gitu ya. Barang melah iki, barang lewong nih gitu ya. Saut teken Anom, "Ma bener kati ujar te pamangku ti sajan cara bos paman barang melah." Walau mengenal kena buat satur sire kupirawa Sugri Anoman dinggoh mangke natur dia nak bojok nih bang kalung mutiara tidak berguna loh. Yen menuso bang kalung mutiara kalung apa asuk nih kalung urutnya gitu. Apalagi urutan timpala. Yan kademang kana kadang apa arep teu di tiang tanunas napi Betara Rama sareng Sita ten panggih di kalung mutiara. Kena cai kengken arep teu kademang kana melinggih dikiring padma redayaan di tiang. Jone tunas buka masuk ring redaya rihati, maka stanakanlah Tuhan kita di redaya, maka akan lahir sifat kasih sayang yang berupa Sri Laksmi. Gambarnya, auranya, warnanya ungu. Ampunan kepura jero mangku mecek kales. Iki ya semeton sami niki. Mudah-mudahan nanti ada piranti kita temukan kenapa kita niki umbul-umbul dijabok poleng niki. Ya nanti pada ini kan umbul-umbul menggunakan nage, nante bogo, wasuki, simbol air, simbol tanah. Ada nggak kober di jeroan? Kober Anoman, kober Geruda simbol pembebasan, Anom kober mempercepat proses dalam Baratayuda. Pernah nggak lihat gambar kober Anoman, gambar Anoman? Pernah tahu artinya? Kita jelaskan sekarang deh. Ceritanya begini. Pada satu ketika Sri Krishna mengajak Arjuna lagi lancong-lancong ke Tanjung Kumarin ke India Selatan. Di Sri Lanka, perbatasan India dengan Sri Lanka. Kebetulan saat itu air laut lagi surut. Kelihatanlah tumpukan batu yang banyak. Kemudian Arjuna bertanya, "Kanda, kenapa kok ada batu-batu banyak ini?" Oh, Dinda lupa ya. Ini adalah peninggalan leluhur kita pada zaman Trita Yuga saat Ramayana, di mana ini pasukan yang dipakai oleh kera untuk menyeberang ke Alengka. Riwayatnya Dinda, bukan hanya kera, rubah pun, tikus besar pun ikut kontribusi. Dengan cara apa? Dengan mencelupkan tubuhnya ke air, kemudian mengguling-gulingkan tubuhnya di pasir, maka pasir melekat pada tubuh. Kalau ada saja miliaran rubah, berapa ton pasir untuk itu gitu. Berarti lama dong proses buatnya? Iya. Mulai sombong Arjuna. Arjuna selalu karakter sombong karena simbol pikiran. Makanya judulnya Arjuna Pramada. Dalam hatiku kalau hanya buat begini kecil itu. Dia sampaikan sama Anda, bisakah kiranya Dinda membuat jemaat yang lebih canggih daripada itu? Dia bilang, silakan. Boleh sombong. Hari dia tarik satu anak panah dari tempat Gandewa, dia bentangkan, set, tus, jembatan hebat di tol Bali Mandara di Bali. Itu teknologi. Tanpa diduga, tanpa dinyana, muncul seekor monyet tua. Kurus, kering,
brak, bulune liglek, putih. Bisa maunya jelema ya. Tuan, karya Tuan begini, kita bojok tuh. Bolehkah saya melintang Tuan? Boleh. Mereliwat bojok putih cenik itu menjak batasnya, wuk jematannya, roboh. Kaget dia. Loh, Anda siapa ini? Kok jembatan saya bisa hancur? Anda seekor monyet tua yang sudah kurus dan anu. Saya Anoman Tuan. Oh, Anoman. Ternyata namamu tidak besar wujudmu gitu ya. Ya, hari ini memang saya sudah kecil Tuan. Karena saya sudah pensiun. Dulu saya panglima divisi selatan. Saya banyak fasilitas APBN, anggaran perjalanan biaya negara. Sekarang APBDS, anggaran perjalanan biaya diri sendiri. Sehingga saya mengencankan ikat pinggang. Oh. Coba deh tunjukkan wajahmu, saya mohon maaf. Lagi sumpah banoman ya. Jangan. Akhirnya berubahlah Ano menjadi monyet yang besar karena Arjuna sadar minta maaf, kemudian diberikan anugerah. Nanti kapan Baratayuda hadir, buatkan gambar saya, taruh di keretamu, maka sayalah akan menerbangkan keretamu saat Baratayuda, karena keretamu akan diberikan oleh Dewa Agni. Pertanyaan kita, keretakah itu sing F26 tuh? Paling sing sekoi tuh. Jadi pada zaman Baratayuda itu sudah canggih, maka gambar Anoman dibuatkanlah untuk mempercepat proses kita meraih kemenangan Dharma. Itu maksudnya. Garuda simbol pembebasan, di mana Dewi Winata diperbudak oleh Dewi Kadru gara-gara salah nebak kuda unce Serawa, karena disemprot oleh bisa ular yang mestinya kuda putih disemprot menjadi hijau. Nah, jadi inilah simbol-simbol yang banyak kita gunakan. Untuk penikah semeton sarasami niki di dalam hati rodaya, inilah sebenarnya yang paling penting kita ngelinggihkan. Ada keseimbangan. Ya, puranya sudah megah, maka ini pun menjadi sangat megah yang harus kita bangun. Kesimpulan kita, upacara ngenteg linggih adalah membangun swarga di bumi. Jadi niki membangun surga nih. Ketika kita sudah membangun surga, sebenarnya sing sorga nih, sor berjalan, ga sor bawah, ga jalan, swarga, swar terang, ga jalan, maka penghuni-penghuninya harus menjadi dewa melalui yase kerti. Yase patinggaling rahayu, kerti paleman ring hayu. Nikilah semeton sareng sami yang bisa itu pandita sampaikan. Jika ada nanti hal-hal yang belum tercover, tertampung di dalam penjelasan Dharma Wacana ini, jangan sampai ada yang tercecer. Mohon maaf, kebetulan juga simbolnya ada bomo di situ, ya. Tahu bomo di gelung kori, dalam rangka etika pemelapas bomo biasa harus menggunakan kucit butuan itu, karena bomo sendiri adalah pertemuan antara Wisnu yang berubah jadi babi dengan Ibu Pertiwi. Ketika mencari dasar linggam, itu sebenarnya menurut cerita linggatan. Jadi luar biasa, kita kaya dengan ornamen, belum karya ngenteg linggih aja puronya sudah metaksu luar biasa. Ini kenapa? Taksu itu bukan karena ritual pengenteg linggih saja, tapi bagaimana Anda membangun ini dengan pikiran yang suci. Demikian semeton sareng sami yang bisa Ida Pandita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi tadi dibilang harus ada sesi nanti tanya jawab. Apakah sekarang dilangsungkan? Apa kita jeda?